Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Selvi Rahmayuni, mahasiswa profesi Nars Untan angkatan 2020 dengan NIM 4051201001. Di sini saya akan membuat video pemeriksaan fisik. Perlu kita ketahui, pemeriksaan fisik merupakan tindakan keperawatan pemeriksaan fisik yang dilakukan pada pasien atau seseorang dengan menggunakan 4 teknik. Yang pertama, inspeksi, yang kedua, palpasi, yang ketiga, perkusi, dan keempat, auskultasi, dengan tujuan untuk melihat kondisi fisik seseorang atau pasien dan menentukan apakah dalam kondisi fisik pasien atau seseorang itu menemukan masalah. Berikut video yang akan saya buat dalam pemeriksaan fisik. Selamat menyaksikan. Bahan dan alat yang perlu kita siapkan dalam pemeriksaan fisik ini: pertama, ada stetoskop. Kedua, ada tensimeter. Ketiga, ada pen light. Keempat, ada termometer. Kelima, ada reflex hammer. Keenam, ada penggaris. Ketujuh, sarung tangan. Kedelapan, timbangan berat badan. Kesembilan, pengukuran tinggi badan. Dan terakhir, jangan lupa gunakan masker. Selamat pagi, Bu. Gimana perasaannya? Oke, perkenalkan Ibu, saya perawat Selvi Rahmayuni. Kebetulan saya juga mahasiswa profesi Nars Untan angkatan tahun ini. Jadi di sini saya dinas dari jam 2 sampai jam 8 malam, Bu. Jadi di sini kalau boleh saya tahu, nama Ibu siapa, Bu? Sujana. Ibu sukanya dipanggil dengan nama apa, Bu? Sujana aja ya, Bu. Bu Sujana masih ingat, Bu, tanggal lahir, bulan, dan tahun kelahiran? 15 April. Oke. Sesuai data ya, Bu. Bu Sujana lahir dan bulan tahunnya sama. Nah, kalau boleh saya tahu ini, Ibu punya keluhan apa, Bu? Oh, sesak, Bu. Sesaknya sudah berapa hari, Bu? 2-3 hari ini. Selain sesak ada keluhan lain, Bu? Tidak ada ya, Bu. Tidurnya enak, Bu? Tidak enak sih. Tidak nyenyak. Udah berapa hari tidak nyenyaknya? Sama, 3 hari. Oh, selama dilawat di sini. Makannya mau, Bu? Iya, sedikit. Oke, nanti kita lakukan pemeriksaan fisik dulu ya, Bu. Pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk mengetahui apakah memang Ibu punya gangguan atau kelainan selain sesak yang Ibu bilang. Terus mau kita lihat juga apakah memang kondisi fisik Ibu ini sehat atau tidak baik maksudnya. Ya, Bu? Oke, nanti pemeriksaan ini saya lakukan sekitar 10-15 menit, Ibu. Sebelumnya, ada yang Ibu tanyakan? Apakah Ibu mengerti? Apakah Ibu bersedia? Oke, nanti pemeriksaan ini serta hasil pemeriksaan ini akan saya privasi dan akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi saya mohon ketersediaan Ibu. Oke, nanti apabila dalam pemeriksaan ada tindakan yang memerlukan Ibu harus membuka pakaian, saya mohon kerjasamanya ya, Bu. Oke, setelah ini saya sediakan dulu alatnya untuk pemeriksaan fisik. Ibu silahkan siapkan diri dulu. Apabila Ibu mau ke WC atau Ibu mau minum dulu, silahkan ya, Bu. Oke, terima kasih ya, Bu. Oke, baik Ibu. Ibu sudah kencing atau sudah minum? Sudah siap ya, Bu, dirinya? Nah, pertama-tama saya mohon Ibu bangun dulu. Kita lakukan timbangan dulu ya, Bu, sama pengukuran tinggi. Ukur timbang, Bu. Oke, silahkan ukur tingginya dulu, Bu. Oke. Ya, Bu, silahkan berbaring. Selanjutnya kita periksa dulu ya, Bu, tekanan darah, suhu, pernapasan, sama nadinya. Sebelumnya kalau boleh saya tahu, Ibu tahu nggak, Bu, biasanya tekanan darahnya berapa? Biasanya 150/80.
masih muda. Permisi ya Bu. Iya. Ketik ini Bu. Permisi, nanti dikepit ya Bu. Oke. Kalau ada bunyi kasih tahu saya Bu. Ya, Bu. Udah bunyi Bu. Oke, di sini kita pindah pemeriksaan di bagian kepala ya Bu. Permisi ya Bu. Sakit Bu. Ibu bisa pejamkan matanya Bu. Sakit Bu. Buka matanya Bu. Sakit Bu. Enggak. Enggak sakit ya? Permisi ya Bu, ikut cahayanya Bu. Sakit Bu? Enggak. Sakit Bu? Permisi ya Bu. Lihat dulu. Permisi ya. Dan telinganya sakit Bu? Enggak ya Bu? Buka mulutnya Bu. Ada yang sakit ya Bu? Di dalam gigi juga enggak sakit ya? Permisi ya Bu, saya pegang lehernya. Sakit Bu? Enggak ya? Enggak. Di sini sakit Bu? Enggak. Oke. Ya, kita pindah ke bagian dada ya Bu. Ibu bisa buka pakaiannya. Kita kan mau periksa bagian dada ya Bu. Ya, permisi ya Bu, tangannya letakkan ke bawah Bu. Permisi ya Bu, sakit Bu? Sakit? Sakit Bu? Sakit? Permisi ya Bu. Kalau sakit bilang ya Bu. Nggak sakit Bu? Bu? Permisi ya Bu. Tarik napas ya Bu. Sakit Bu? Enggak ya? Sakit Bu? Permisi ya Bu. Ya Bu.
Ibu tutup bagian dadanya. Kita pindah ke bagian perut ya Bu. Buka dulu bagian perutnya Bu. Ini siap. Sakit Bu. Sakit Bu. Sakit. Tarik napasnya Bu. Sakit Bu. Sakit Bu. Siap. Ya Bu. Sakit Bu. Bu tutup pakainya ya Bu. Ibu ada keputihan Bu? Tidak ada ya. Kayaknya lancar Bu. Sering nyari nggak di sininya? Enggak ya. Permisi ya Bu. Saya tekan ya Bu. Sakit Bu. Enggak ya. Sakit Bu. Sakit Bu. Oke. Cium tangannya Bu. Sakit Bu. Saya tekan Bu. Bagian kuku. Enggak ya. Bagian sini. Enggak. Tekan dulu Bu bentar. Sakit Bu. Enggak. Kukunya, jarinya. Enggak. Sini Bu. Permisi ya Bu. Sakit Bu. Enggak. Ini. Enggak ya. Enggak ada yang sakit ya Bu. Periksa permisi ya Bu. Hasilnya tangannya. Sakit Bu. Sakit Bu. Enggak ya. Enggak ya. Dan sakit Bu. Sakit Bu. Enggak ya. Sakit Bu. Sakit. Sakit Bu. Sakit. Sakit Bu. Sakit. 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 Enggak ya. Oke. Masih sesek Bu? Kurang ya. Bu bisa bangun Bu bentar Bu. Oke, bentar ya Bu. Angkat kakinya. Hilang ya Bu. Sakit Bu. Sebelahnya. Ya Bu. Bu silahkan duduk. Baik Ibu. Pemeriksaannya sudah selesai. Gimana perasaan Ibu selama pemeriksaan ini? Agak berkurang sih. Agak berkurang. Kalau boleh saya tahu Ibu punya riwayat asma Bu? Iya. Oh punya riwayat asma. Terus untuk beberapa hari ini punya kegiatan yang berat Bu? Iya, mungkin terlalu kecapean kali sih. Oh kegiatan apa Bu biasanya? Kerja. Oh kerja. Kerja apa Bu? Di kantor? Iya. Oh di kantornya ada banyak kegiatan Ibu? Iya banyak. Dari pagi sampai sore. Terus mungkin Ibu sesak itu akibat aktivitas yang banyak Ibu. Jadi Ibu kurang banyak istirahat. Jadi saran saya nanti Ibu banyak-banyak istirahat aja dulu untuk mengurangi sesak yang terjadi sama Ibu. Jadi selanjutnya kalau misalnya Ibu merasa ada keluhan lagi atau misalnya sesaknya tidak berkurang, Ibu boleh datang lagi ke sini. Nanti kita lakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan lagi untuk memastikan apakah memang sesak ini dari kecapean atau gejala yang lainnya Ibu. Terus terima kasih ya kerjasamanya sudah mau bersama saya melakukan pemeriksaan ini, mengetahui apakah Ibu ada kelainan atau tidak. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Semoga Ibu lekas sembuh. Selanjutnya kita masuk ke tahap dokumentasi. Pada awal pemeriksaan, pasien atau klien menyatakan bahwa dirinya mengeluh sesak napas di bagian dada. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bahwa untuk TTV yang dilakukan pada pasien atau klien ditemukan tidak adanya gangguan pada
TTV klien atau pasien. Kemudian dilakukan pemeriksaan head to toe dari kepala sampai ekstremitas bawah. Tidak ditemukan kelainan atau gangguan pada pasien atau klien, sehingga bisa dinyatakan bahwa keluhan yang dinyatakan oleh pasien sesak di bagian dada itu disebabkan oleh aktivitas yang berlebihan. Karena pasien menyatakan bahwa untuk beberapa hari ke belakang memang mereka atau dia melakukan atau banyak kegiatan yang bisa memicu atau membuat dirinya kecapean, sehingga mungkin sesak napas yang dialami pasien atau keluhan yang dialami pasien itu berasal dari aktivitas yang berlebihan. Kemudian yang dapat saya sampaikan untuk nama serta tahun dan tanggal lahir pasien tersebut menyatakan bahwa memang benar adanya dengan data yang telah dicocokkan dengan data awal pada pasien yang telah masuk ke rumah sakit atau klinik. Kemudian saya juga menyatat respon dari pasien atau klien setelah melakukan pemeriksaan, karena pasien juga menyatakan perasaannya sudah agak enakan setelah melakukan pemeriksaan fisik ini. Sekian video pemeriksaan fisik yang telah saya buat. Semoga video pemeriksaan fisik ini bermanfaat. Terima kasih.